seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang memberitahukan hal ini kepadamu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah menuntunku ke jalan ini, yang telah menggiringku menuju Islam. Melihat ketulusan yang memancar dari wajah Umair, Rasulullah SAW yang penuh kasih sayang segera berpaling kepada para sahabatnya. Beliau tidak menunjukkan rasa dendam, tidak pula mengungkit-ungkit bahwa pria ini baru saja berniat mencabut nyawanya. Sebaliknya, beliau memerintahkan para sahabat untuk menyambut saudara baru mereka dengan penuh kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, "Ajarilah saudara kalian ini tentang agamanya, bacakanlah kepadanya Al-Quran, dan bebaskanlah tawanannya." Perintah ini mengandung makna yang sangat dalam. Rasulullah menyebut Umair sebagai saudara, sebuah sebutan yang menghapus seluruh status setan Quraisy atau musuh Allah dalam sekejap. Begitulah Islam. Ia tidak hanya mengubah status hukum seseorang, tetapi juga mengubah status sosial dan ikatan persaudaraan. Mendengar perintah tersebut, putra Umair yang ditawan sejak Perang Badar segera dibebaskan tanpa tebusan sepeser pun sebagai penghormatan atas keislaman ayahnya. Perubahan yang paling mencolok terlihat pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pria yang dijuluki Al-Faruq ini sebelumnya adalah orang yang paling keras menentang masuknya Umair ke masjid. Bahkan Umar sempat berujar dengan kalimat yang sangat keras ketika pertama kali melihat Umair datang di depan kami. Umar pernah berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku lebih suka melihat seekor babi daripada melihat wajah Umair bin Wahab saat ia pertama kali muncul di depan kami tadi." Tetapi sekarang, setelah ia masuk Islam, aku lebih mencintainya daripada sebagian anak-anakku sendiri. Inilah kekuatan iman. Ia mampu menyatukan dua hati yang sebelumnya saling ingin membunuh menjadi dua hati yang saling mencintai demi meraih keridhaan Sang Pencipta. Selama beberapa hari di Madinah, Umair bin Wahab benar-benar menenggelamkan dirinya dalam samudra ilmu. Ia tidak menyia-nyiakan waktu. Ia duduk di majelis Rasulullah, menyimak setiap ayat Al-Quran yang dibacakan dan mempelajari tata cara sholat dengan penuh kehusyuan. Setiap sujud yang ia lakukan terasa seperti penebus atas setiap langkah kakinya yang dulu digunakan untuk mengejar kaum muslimin. Ia merenungi betapa luasnya rahmat Allah. Bagaimana mungkin seorang pembunuh seperti dirinya disambut dengan tangan terbuka, diberi makan, diajari ilmu dan dirangkul sebagai saudara. Kesucian ajaran Islam ini benar-benar menjungkir balikan logika jahiliyahnya. Di Makkah, jika seseorang berbuat salah, maka dendam akan turun-temurun hingga 7 turunan. Namun di Madinah, kesalahan sebesar niat pembunuhan dihapus hanya dengan satu kalimat syahadat yang jujur. Umair merasakan ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan selama menjadi pemuja berhala. Pedang beracun yang ia bawa kini telah ia buang jauh-jauh dari hatinya, meskipun fisiknya tetap seorang pendekar yang tangguh. Namun di tengah kedamaian yang ia rasakan di Madinah, pikiran Umair mulai terbang kembali ke Mekah. Ia teringat dengan teman-temannya yang masih berada dalam kegelapan. Ia teringat akan Syafwan bin Umayyah yang saat ini pasti sedang menunggu berita kematian Rasulullah dengan penuh kesombongan. Hati Umair merasa perih. Ia merasa memiliki utang besar kepada Islam. Ia merasa bahwa jika dulu ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memadamkan cahaya Allah, maka sekarang ia harus menggunakan sisa umurnya untuk menyebarkan cahaya itu. Bahkan jika ia harus kembali ke sarang singa di Mekah. Umair bin Wahab datang menghadap Rasulullah SAW dengan tekad yang bulat. Ia berkata dengan suara yang mantap, "Wahai Rasulullah, dahulu aku adalah orang yang sangat giat memadamkan cahaya Allah. Aku sangat kejam terhadap orang-orang yang mengikuti agama Allah. Sekarang aku memohon izinmu agar engkau membiarkan aku pergi ke Mekah. Aku ingin menyeru mereka kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada Islam."
Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka melalui tanganku. Namun jika mereka menolak, aku akan menyakiti mereka karena agama mereka, sebagaimana dulu aku menyakiti sahabat-sahabatmu karena agama Islam. Rasulullah SAW melihat kejujuran di mata Umair dan memberikan izin kepadanya. Maka berangkatlah Umair kembali ke Mekah. Namun kali ini perjalanannya sangat berbeda. Jika berangkat ia dipenuhi dengan beban dendam dan kegelisahan, saat pulang ia dipenuhi dengan ketenangan dan semangat dakwah. Di atas punggung ontanya, ia tidak lagi merencanakan pembunuhan, melainkan melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang baru saja ia hafal. Padang pasir yang ia lalui seolah menjadi saksi bisu kembalinya seorang pahlawan tauhid. Sementara itu, di Mekah, Safwan bin Umayyah sedang berada di puncak ekspektasinya. Setiap hari, ia akan pergi ke pinggiran kota Mekah, berdiri di dataran tinggi, dan bertanya kepada setiap kafilah yang datang dari arah Madinah. Ia selalu berkata kepada orang-orang Quraisy dengan nada sombong, "Bergembiralah kalian, sebentar lagi akan datang sebuah berita besar yang akan membuat kalian melupakan kepedihan perang Badar." Safwan sangat yakin bahwa Umair telah berhasil menjalankan tugasnya. Ia membayangkan Muhammad telah tewas dan Islam telah runtuh. Ia menepukkan kedua tangannya dengan bangga di setiap majelis pertemuan, menjanjikan kemenangan yang sebentar lagi akan tiba. Namun, hari demi hari berlalu dan tidak ada berita kematian yang datang. Yang ada hanyalah kesunyian yang mencekam. Hingga suatu hari, sebuah kafilah datang dan Safwan segera menyongsong mereka dengan tergesa-gesa. "Apakah ada berita dari Madinah?" tanyanya dengan napas memburu. Salah seorang musafir menjawab, "Benar, ada kejadian besar di sana." Wajah Safwan berseri-seri, jantungnya berdegup kencang. "Ceritakan padaku, apa yang terjadi?" Musafir itu memandang Safwan dengan tatapan aneh dan berkata, "Umair bin Wahab telah memeluk Islam. Dia sekarang berada di sana, mempelajari agama Muhammad dan membaca kitab mereka." Mendengar berita itu, Safwan bin Umayyah merasa seolah-olah langit runtuh menimpa kepalanya. Bumi yang ia pijak terasa berguncang. "Apa? Celaka kau! Apa yang kau katakan?" teriak Safwan tidak percaya. Baginya, berita keislaman Umair jauh lebih menyakitkan daripada berita kematian ayahnya di Badar. Ia merasa dikhianati oleh sahabat paling kepercayaannya. Ia merasa malu karena dialah yang menjamin utang dan keluarga Umair, sementara Umair justru bergabung dengan musuh yang paling ia benci. Sumpah serapah pun keluar dari mulut Safwan. Ia bersumpah tidak akan pernah berbicara lagi dengan Umair dan tidak akan pernah mengizinkan Umair menyentuh harta atau keluarganya. Namun kemarahan Safwan tidak menghentikan langkah Umair. Tak lama kemudian, Umair bin Wahab benar-benar menginjakkan kakinya kembali di Mekah. Namun ia tidak datang dengan sembunyi-sembunyi. Ia masuk ke Mekah sebagai seorang muslim yang gagah berani. Kenangan akan keberanian Umar bin Khattab saat masuk Islam menjadi teladan baginya. Umair teringat bagaimana Umar menantang kaum Quraisy saat hendak hijrah, dan kini Umair melakukan hal yang serupa. Ia langsung menuju Ka'bah, tempat di mana para pemuka Quraisy berkumpul. Kehadiran Umair membuat suasana menjadi tegang. Safwan bin Umayyah yang melihatnya dari kejauhan bermaksud hendak menyerang dan memaki. Namun ia melihat Umair menggenggam pedangnya dengan tangan yang sangat kokoh. Wajah Umair memancarkan kewibawaan yang belum pernah terlihat sebelumnya.
Syafwan pun mengurungkan niatnya dan hanya bisa melontarkan cacian dari kejauhan, lalu memalingkan wajahnya dengan penuh kebencian. Namun, kemarahan Syafwan tidak menghentikan langkah Umair. Wahyu kembali turun dan menegaskan keteguhan iman Umair, dan Allah menjadikan dirinya sebagai contoh bagi para pengikut. Umair terus berdakwah, dan sekarang ia tidak sendirian. Ia memimpin kelompok kecil Muslim yang setiap hari bertambah jumlahnya, dan mereka menjadi kekuatan baru di tengah-tengah masyarakat Mekah yang kusyuk. Kesungguhan Umair sangat menyentuh. Ia menggunakan ketajaman logikanya yang dulu digunakan untuk strategi perang, kini untuk membedah kebatilan penyembahan berhala. Dalam waktu yang sangat singkat, hanya dalam hitungan pekan, usaha dakwah Umair membuahkan hasil yang luar biasa. Banyak pemuda Quraisy dan orang-orang yang selama ini ragu-ragu akhirnya menyatakan keislamannya di tangan Umair bin Wahab. Kekuatan iman yang ada pada dirinya menular kepada orang lain. Ia berhasil mengubah ketakutan menjadi keberanian bagi para mu'alaf baru di Mekah. Tidak berhenti di situ, Umair kemudian mengumpulkan orang-orang yang telah masuk Islam tersebut. Ia memimpin sebuah barisan panjang untuk berhijrah ke Madinah secara terang-terangan. Ini adalah sebuah penghinaan besar bagi kaum musyrik Quraisy, namun mereka tidak berani menghalangi Umair. Mereka tahu betul siapa Umair bin Wahab. Jika ia sudah menghunus pedangnya, maka maut adalah taruhannya. Kepulangan Umair bin Wahab ke Madinah bersama rombongan besar mu'alaf dari Mekah disambut dengan sukacita yang luar biasa oleh kaum muslimin. Jika dulu ia datang sendirian dengan niat membunuh, kini ia kembali sebagai seorang pemimpin yang membawa cahaya hidayah bagi puluhan orang lainnya. Namun, Umair tidak lantas berpuas diri dengan keberhasilan dakwahnya. Ia memahami betul bahwa dalam Islam, keimanan tidak cukup hanya dengan kata-kata. Keimanan menuntut pembuktian melalui pengorbanan harta, jiwa, dan raga di